Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Sore itu, aroma kopi dan kue kayu manis yang baru matang memenuhi dapur Maya. Seharusnya itu menjadi suasana yang hangat dan menenangkan, sebuah rutinitas rumah tangga yang sempurna. Namun bagi Maya, udara di dalam rumahnya sendiri belakangan ini terasa semakin menyesakan. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, sebuah firasat buruk yang terus tumbuh setiap kali ia melihat ibunya, Widya, berada di dekat suaminya. Widya sudah menginap di sana selama 3 bulan. Awalnya, Maya merasa itu adalah kewajibannya sebagai anak. Widya baru saja bercerai dari ayahnya setelah puluhan tahun menikah, dan Maya ingin menjadi tempat bersandar bagi ibunya yang hancur. Namun, kehancuran yang Maya bayangkan ternyata tidak terlihat pada Widya. Sebaliknya, ibunya tampak semakin segar, semakin hidup, dan semakin memperhatikan penampilannya sejak tinggal bersama mereka. "Randy, ini kopi hitam kesukaanmu. Tanpa gula dan sedikit ekstra panas kan? Ibu ingat sekali caramu menikmatinya." Suara Widya terdengar manja dari ruang tengah, membelah keheningan rumah. Maya menghentikan gerakannya yang sedang memotong kue. Ia mengintip dari balik tirai dapur. Di sana, di sofa ruang tamu, Widya duduk tepat di samping Randy. Jaraknya tidak wajar bagi seorang ibu mertua. Widya mengenakan daster satin berwarna merah marun dengan potongan dada rendah yang seharusnya hanya dikenakan di dalam privasi kamar. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi, kini dibiarkan tergerai menutupi sebagian bahunya. Randy tampak canggung. Ia sedikit menggeser posisi duduknya untuk menciptakan jarak, namun matanya tetap terpaku pada layar laptop, seolah-olah pekerjaan adalah satu-satunya perlindungannya. "Terima kasih, Bu. Repot-repot sekali, padahal Maya bisa buatkan nanti," jawab Randy datar, mencoba sopan namun terdengar kaku. "Tidak repot sama sekali, Randy. Ibu senang mengurus pria yang tahu cara menghargai hal-hal kecil seperti kamu. Pria seperti kamu jarang ada." Widya menyentuh lengan Randy sekilas, sebuah sentuhan yang terlalu lama untuk disebut sebagai ketidaksengajaan, sebelum berdiri dan melirik ke arah dapur dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Maya mengepalkan tangan di balik celemeknya, dadanya berdenyut perih. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu berkali-kali. "Itu ibuku. Dia hanya kesepian. Dia hanya menganggap Randy seperti anak laki-laki yang tidak pernah dia miliki," pikir Maya berusaha menenangkan diri. Namun instingnya sebagai seorang istri tidak bisa dibohongi. Perhatian Widya pada Randy bukan lagi sekadar kebaikan menantu dan mertua. Ada binar obsesi di mata ibunya, binar yang biasanya hanya ditujukan oleh seorang wanita kepada pria yang diinginkannya. Malam itu, setelah Randy tertidur, Maya berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Ia melewati kamar tamu dan menemukan pintunya sedikit terbuka. Di sana, ibunya sedang berdiri di depan cermin, memegang salah satu kemeja milik Randy yang belum dicuci dari keranjang setrika. Maya membeku saat melihat ibunya memejamkan mata, membenamkan wajahnya ke kain kemeja itu, dan menghirup aromanya dalam-dalam. Maya merasa dunianya seolah berhenti berputar. Kemeja itu adalah kemeja yang dipakai Randy tadi pagi. Dan di bawah cahaya lampu kamar yang redup, Maya melihat ibunya tersenyum manis, sebuah senyuman penuh duka sekaligus gairah yang mengerikan. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian, saat Widya pergi ke supermarket bersama kerabat jauhnya. Maya berdiri di depan pintu kamar tamu dengan jantung berdegup kencang. Ada rasa bersalah karena melanggar privasi sang ibu, namun rasa mual yang muncul akibat kejadian kemeja malam itu jauh lebih besar. Ia mulai merapikan spray dan menepuk-nepuk bantal. Saat itulah, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan tersembunyi di balik sarung bantal besar. Maya menariknya keluar. Sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap dengan ukiran bunga yang halus. Dengan tangan gemetar, Maya membukanya. Di dalamnya bukan perhiasan tua atau tabungan darurat, melainkan tumpukan kertas merah muda yang harumnya sangat menyengat, parfum mawar yang selalu dipakai Widya. Maya mengambil satu helai kertas yang dilipat rapi dan mulai membaca. "Randy, setiap kali kau lewat di depanku, aku harus menahan napas agar tidak meneriakkan namamu. Mengapa Tuhan mempertemukan kita melalui rahim anakku?
Mengapa kau harus menjadi miliknya padahal akulah yang benar-benar memahamimu? Lutut Maya terasa lemas. Ia jatuh terduduk di pinggir tempat tidur, namun matanya tidak bisa berhenti membaca. Maya masih terlalu kekanak-kanakan, Randy. Dia tidak tahu cara melayani pria hebat sepertimu dengan benar. Dia hanya gadis beruntung yang mendapatkan berlian. Tapi aku adalah ratu yang selama ini menunggumu di kegelapan. Maya meremas kertas itu. Air mata panas mulai membasahi pipinya. Ini bukan sekadar kekaguman mertua. Ini adalah obsesi yang sakit. Ibunya, wanita yang telah melahirkannya, sedang berkompetisi dengannya secara batin. Surat-surat itu penuh dengan fantasi liar tentang bagaimana jika mereka melarikan diri, atau bagaimana Widya merasa terlahir kembali setiap kali Randy menatapnya, meskipun hanya tatapan sopan. "Ibu, apa yang sudah ibu lakukan?" bisik Maya parau. Di bawah bantal itu bukan hanya surat yang ia temukan, melainkan akhir dari rasa hormatnya sebagai seorang anak. Bab 3. Penyangkalan dan kecurigaan. Maya menyimpan kembali kotak itu dengan rapi. Ia tidak ingin melabrak ibunya dalam keadaan hancur seperti ini. Ia butuh observasi. Ia butuh tahu apakah suaminya, Randy, terlibat dalam kegilaan ini. Sepanjang makan malam, Maya menjadi pengamat yang dingin. Ia memperhatikan bagaimana Widya sengaja menjatuhkan garpunya agar bisa bersentuhan dengan kaki Randy di bawah meja. Ia melihat bagaimana Widya selalu memotong pembicaraan Maya setiap kali Maya mencoba bercerita tentang pekerjaannya, seolah ingin menunjukkan bahwa hanya suara Widya lah yang layak didengar Randy. "Randy, ibu lihat dasimu tadi pagi agar miring. Besok biar ibu yang pasangkan ya, Maya sepertinya terlalu sibuk pagi-pagi," ujar Widya dengan senyum yang tampak sangat tulus bagi orang awam, namun terlihat seperti seringai predator bagi Maya. Randy tertawa canggung. "Ah, tidak usah bu, saya bisa sendiri." Maya memperhatikan ekspresi Randy. Suaminya tampak tidak nyaman, tapi dia tidak tegas menolak. Randy adalah tipe pria penyayang orang lain. Dia dididik untuk menghormati orang tua. Dan itulah yang membuat Maya semakin takut. Kebaikan Randy adalah celah yang digunakan Widya untuk masuk lebih dalam. Malam itu, di kamar mereka, Maya mencoba memancing. "Mas, kamu tidak merasa ibu belakangan ini agak berlebihan?" Randy yang sedang membuka jam tangan menoleh. "Berlebihan bagaimana?" "Dia baru cerai, sayang. Mungkin dia cuma butuh merasa berguna di rumah ini. Aku kasihan padanya. Tapi dia memperlakukanmu seperti suaminya sendiri, Mas." Randy menghela napas. Berjalan mendekat dan memeluk Maya. "Kamu cuma sensitif karena duka ibu belum hilang. Mana mungkin mertua punya pikiran seperti itu pada menantunya. Jangan berpikiran aneh-aneh. Itu ibumu sendiri." Penyangkalan Randy membuat Maya merasa terisolasi. Suaminya menganggapnya gila. Sementara ibunya sedang menenun jaring laba-laba untuk menjerat pernikahan mereka. Maya menyimpan kembali kotak kayu itu ke tempat persembunyiannya dengan presisi yang luar biasa. Ia tidak ingin Widya tahu bahwa rahasia gelapnya telah terjamah. Sepanjang sore, Maya duduk di meja makan, menatap jemarinya yang masih bergetar. Kalimat-kalimat dalam surat itu, "Hanya aku yang benar-benar memahamimu," terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyakitkan. Saat malam tiba, suasana rumah terasa berbeda bagi Maya. Setiap sudut ruangan kini terasa seperti medan ranjau. Widya pulang dari supermarket dengan wajah berseri-seri, membawa kantong belanjaan berisi bahan makanan mewah yang biasanya tidak ia beli. "Randy, lihat, ibu belikan daging tenderloin kualitas terbaik. Ibu ingat kamu pernah bilang bosan dengan ayam kan? Malam ini ibu yang masak, khusus untukmu," ujar Widya saat Randy baru saja melangkah masuk ke rumah. Maya memperhatikan dari ambang pintu dapur. Widya segera menghampiri Randy, mengambil tas kerjanya dengan gerakan yang sangat luas, lalu jemarinya sengaja menyentuh punggung tangan Randy saat mengambil tas itu. Randy hanya tersenyum tipis, tampak lelah dan tidak menyadari ada predator emosional yang sedang mengincarnya. Selama makan malam, Maya menjadi pengamat yang dingin. Ia memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya ia abaikan karena rasa percaya. Ia melihat bagaimana Widya sengaja menjatuhkan serbetnya agar bisa membungkuk dan, Maya yakin sekali, menyentuh kaki Randy di bawah meja. Ia melihat bagaimana ibunya selalu memotong pembicaraan setiap kali Maya mencoba bercerita tentang harinya di kantor. "Sudahlah Maya, Randy ini baru pulang, dia butuh ketenangan, bukan laporan pekerjaan yang melelahkan," potong Widya lembut, namun tatapannya pada Maya sangat tajam. "Randy, cobalah steak ini. Ibu memasaknya dengan tingkat kematangan yang kamu suka." "Terima kasih, Bu," jawab Randy canggung. "Enak sekali." Maya merasa mual.
Ia menatap suaminya, mencoba mencari tanda-tanda apakah Randy terlibat dalam kegilaan ini. Namun, Randy tampak hanya seperti pria yang mencoba bersikap sopan kepada mertua yang sedang baik hati. Kebaikan Randy adalah celah yang sangat lebar, dan ibunya sedang membangun jembatan di atasnya. Malam itu, di dalam kamar yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi mereka, Maya mencoba memancing. Saat Randy sedang melepas jam tangannya, Maya bertanya dengan nada datar. "Mas, kamu tidak merasa ibu belakangan ini agak terlalu memperhatikanmu?" Randy menoleh, alisnya bertaut. "Maksudnya, dia baru cerai sayang. Mungkin dia cuma butuh merasa berguna di rumah ini supaya tidak merasa kesepian. Aku kasihan padanya." "Tapi dia memperlakukanmu seperti suaminya sendiri, Mas. Dia bahkan tahu detail kesukaanmu lebih dari aku." Randy menghela napas, berjalan mendekat dan merangkul bahu Maya. "Kamu cuma sensitif karena duka ibu belum hilang sepenuhnya. Mana mungkin mertua punya pikiran seperti itu pada menantunya. Itu ibumu sendiri, Maya. Jangan berpikiran aneh-aneh." Penyangkalan Randy membuat Maya merasa terisolasi. Suaminya menganggap kecurigaannya sebagai delusi. Sementara di kamar sebelah, ibunya mungkin sedang menulis surat cinta lainnya di atas kertas merah muda yang harum mawar. Maya menyadari bahwa ia kini sendirian melawan monster yang dulu ia panggil Mama. Ketegangan mencapai puncaknya seminggu kemudian. Maya sengaja pulang kantor 2 jam lebih awal tanpa memberitahu siapapun. Ia memarkir mobilnya 3 rumah dari gerbang dan masuk lewat pintu samping yang biasanya terkunci. Hatinya berdegup kencang, antara takut menemukan sesuatu dan takut bahwa dugaannya selama ini benar. Keadaan rumah sangat sunyi, namun ia mendengar suara tawa kecil dan musik jazz lembut dari arah ruang kerja Randy di lantai bawah. Maya melangkah tanpa suara, melepaskan sepatunya agar tidak menimbulkan bunyi di atas lantai kayu. Pintu ruang kerja itu sedikit terbuka, menyisakan celah sempit yang cukup untuk mengintip. Pemandangan di dalamnya membuat Maya nyaris memekik. Randy sedang duduk di kursi kerjanya, menatap layar monitor dengan dahi berkerut. Di belakangnya, Widya berdiri dengan sangat dekat. Ibunya tidak sedang sekadar berdiri. Ia sedang memijat bahu dan leher Randy dengan gerakan yang sangat lambat, sensual dan penuh penekanan. Widya mengenakan gaun tidur satin yang hanya dibalut rok tipis. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, hingga rambutnya yang harum mawar menyapu pipi Randy. "Ibu tahu kamu lelah, Randy. Maya masih terlalu muda. Dia tidak akan paham tekanan pekerjaan pria sehebat kamu seperti ibu paham," bisik Widya. Suaranya rendah, hampir seperti desahan yang menggoda. Randy tampak memejamkan mata sesaat. Ia tidak menepis tangan itu, namun tubuhnya tampak kaku. "Terima kasih, Bu. Bahu saya memang sangat tegang hari ini. Kalau saja aku yang menjadi istrimu, Randy, kamu tidak akan pernah merasa setegang ini setiap pulang ke rumah." Widya merendahkan wajahnya, bibirnya kini nyaris menyentuh telinga Randy. Napasnya terasa di leher suaminya. Maya tidak tahan lagi. Amarah yang selama ini ia pendam meledak seperti gunung berapi. Ia mendorong pintu kayu itu hingga menghantam dinding dengan keras. Brak. Randy terlompat kaget. Kursi kerjanya hampir terjungkal. Ia menatap Maya dengan wajah pucat pasi. Sementara Widya, dengan sangat tenang menarik tangannya. Hanya ada sedikit keterkejutan di matanya, namun sisanya adalah sorot mata menantang. Seolah-olah ia sedang berkata bahwa dialah pemenangnya. "Maya, kamu sudah pulang?" Suara Randy bergetar hebat. Ia segera berdiri, mencoba menciptakan jarak dari mertuanya. "Apa yang ibu lakukan pada suamiku?" teriak Maya. Suaranya melengking, penuh dengan rasa sakit dan penghinaan. "Di dalam rumahku sendiri. Di depan mataku sendiri." Widya merapikan gaun tidurnya dengan gemulai. Wajahnya berubah menjadi sangat polos dalam sekejap. "Maya, kenapa kamu berteriak seperti orang kesurupan? Ibu hanya membantu menantumu yang sedang sakit leher. Apa salahnya membantu keluarga sendiri?" "Keluarga? Aku sudah melihat surat-surat itu, Bu. Aku tahu apa yang ibu tulis di bawah bantal itu." Wajah Widya mendadak berubah. Topeng kepolosannya runtuh, digantikan oleh sorot mata yang dingin, tajam dan penuh kebencian. Randy menatap keduanya dengan bingung. Wajahnya dipenuhi rasa mual yang mulai muncul. "Surat? Surat apa, Maya?" Maya menatap suaminya, lalu menunjuk ibunya dengan telunjuk yang bergetar. "Tanyakan pada wanita ini, Mas. Tanyakan padanya tentang fantasi gilanya yang ingin menyingkirkanku dari ranjangmu sendiri." Surat di mana ibu menulis bahwa aku hanyalah bocah beruntung yang tidak tahu apa-apa. Surat di mana ibu ingin merebut suamiku karena ibu merasa lebih wanita dariku. Maya berlari ke kamar tamu dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Ia tidak peduli lagi dengan sopan santun. Ia menyambar kotak kayu gelap dari bawah bantal ibunya, lalu berlari kembali ke ruang kerja. Dengan gerakan kasar, ia melempar kotak itu ke meja kerja Randy. Isinya berhamburan. Lembaran kertas merah muda yang harum mawar kini berserakan di atas tumpukan berkas kantor Randy. Randy mengambil salah satu lembaran itu,
Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Wajahnya yang semula pucat, kini berubah menjadi hijau mual. Ia menatap mertuanya seolah sedang melihat sosok monster yang baru saja keluar dari kegelapan. "Bu, ini benar tulisan tangan ibu." Suara Randy terdengar sangat rendah, penuh dengan rasa tidak percaya yang amat dalam. Widya tidak lagi menghindar, ia tidak lagi berakting menjadi ibu mertua yang terzolimi. Ia berdiri tegak, dagunya terangkat, menatap Randy dengan binar mata yang mengerikan, campuran antara gairah dan kegilaan. "Iya, Randy, aku yang menulisnya," ujar Widya dengan nada yang sangat tenang, bahkan terdengar bangga. "Karena memang benar kan, Maya itu tidak mengerti apa-apa tentang pria sepertimu. Dia mencintaimu karena kamu adalah suami yang mapan, tapi aku mencintai setiap luka dan kelelahan yang kamu simpan. Kita memiliki jiwa yang sama, Randy. Kita sama-sama kesepian di dunia yang penuh dengan orang-orang membosankan ini." "Ibu gila, ibu sakit," Maya berteriak, air matanya kini pecah tanpa kendali. "Ibu adalah ibu kandungku. Bagaimana bisa ibu berpikir untuk menghancurkan hidup anak ibu sendiri?" Widya tertawa getir, tawa yang terdengar sangat dingin di tengah keheningan ruangan yang mencekam. "Menghancurkan? Aku justru ingin menyelamatkannya dari pernikahan yang hambar. Kamu masih muda, Maya. Kamu bisa cari pria lain. Tapi Randy, dia butuh wanita dewasa yang tahu cara memuaskannya, cara menenangkannya tanpa banyak menuntut. Dia butuh aku." Randy mundur beberapa langkah hingga punggungnya menghantam lemari buku. Ia menjatuhkan kertas merah muda itu seolah-olah kertas itu baru saja membakar tangannya. "Keluar, Bu. Tolong keluar dari rumah ini sekarang juga." "Randy, jangan biarkan dia memengaruhimu." Widya mencoba mendekati Randy. "Keluar!" teriak Randy. Suaranya menggelegar memenuhi rumah. "Saya menghormati ibu karena ibu adalah orang tua Maya. Tapi apa yang ibu lakukan ini adalah penghinaan paling busuk bagi saya dan istri saya. Pergi sekarang atau saya sendiri yang akan menyeret ibu keluar." Widya tertegun. Ia menatap Randy dengan tatapan terluka, namun perlahan wajahnya mengeras kembali. Ia melirik Maya dengan kebencian yang murni. "Baik, aku akan pergi," bisik Widya sambil melangkah mendekati Maya. Ia berhenti tepat di depan wajah anaknya. "Tapi ingat ini, Maya. Setiap kali suamimu ini memejamkan mata, dia akan mengingat bagaimana tanganku menyentuh bahunya tadi. Aku sudah menanamkan benih itu, dan kamu akan hidup dalam kecurigaan selamanya." Widya melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Maya yang bersimpuh di lantai dan Randy yang mematung dengan rasa jijik yang mungkin tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Kepergian Widya dari rumah itu tidak lantas membawa kedamaian. Sebaliknya, atmosfer di dalam rumah Maya dan Randy kini terasa seperti sisa reruntuhan setelah ledakan besar. Sunyi, namun mencekam. Aroma parfum mawar milik Widya seolah masih tertinggal di setiap serat gorden dan pori-pori sofa, menjadi pengingat yang menyakitkan tentang pengkhianatan yang baru saja terjadi. Maya duduk di tepi ranjang, matanya kosong menatap lurus ke arah pintu ruang kerja di lantai bawah. Di sana, Randy sedang mengunci diri sejak kejadian itu. Randy sudah meminta maaf berkali-kali, bersumpah demi apapun bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan lebih kepada mertuanya. Namun, kalimat terakhir Widya, "Dia akan mengingat bagaimana tanganku menyentuh bahunya," terus terngiang di telinga Maya seperti kutukan. Keesokan harinya, drama ini meluas. Widya tidak pergi ke hotel atau rumah kontrakan. Ia pulang ke rumah masa kecil Maya dan mengadu kepada ayah Maya serta saudara-saudara Maya. Dengan liciknya, Widya memutarbalikkan fakta. Ia mengaku bahwa Maya sedang mengalami depresi berat pasca kematian nenek mereka dan menjadi paranoid hingga menuduh ibunya sendiri yang tidak-tidak. Ponsel Maya terus bergetar. Sebuah pesan dari kakaknya, Bram, masuk dengan nada menghakimi. "Maya, apa yang kamu lakukan?" Ibu menelepon sambil menangis sesenggukan. "Kamu mengusirnya seperti pengemis? Hanya karena dia memijat bahu suamimu yang sedang lelah? Kamu keterlaluan, Maya. Ingat, dia itu ibu kandungmu." Maya melempar ponselnya ke dinding. "Mereka tidak tahu. Mereka tidak melihat surat-surat itu," teriaknya pada ruangan yang kosong. Tak lama kemudian, ayah Maya menelpon Randy. Maya bisa mendengar suara ayahnya yang berat dan penuh amarah dari balik pintu ruang kerja. Randy mencoba menjelaskan tentang kotak kayu dan surat-surat merah muda itu. Namun tampaknya Widya sudah lebih dulu melenyapkan sisa-sisa bukti yang mungkin tertinggal di rumah masa kecil mereka. Widya memerankan peran sebagai ibu yang terzalimi dengan sangat sempurna. "Mas," Maya mengetuk pintu ruang kerja Randy dengan lemah. "Boleh aku masuk?" Pintu terbuka. Randy tampak sangat berantakan. Matanya merah, dan ia terlihat sangat kuyu. "Keluargamu menganggapku pria brengsek yang menggoda mertuanya sendiri, Maya. Ibumu bilang kepada mereka bahwa aku yang memaksanya masuk ke ruang kerja.
bisik Randy dengan suara serak. Maya membeku. Apa? Ibu bilang begitu? Dia memutarbalikkan semuanya, Maya. Dia bilang dia ingin keluar dari rumah ini karena merasa tidak aman di dekatku. Tapi kamu yang menahannya. Dan sekarang, ayahmu mengancam akan melaporkanku atas tindakan tidak menyenangkan jika aku tidak meminta maaf pada ibumu. Maya jatuh terduduk di lantai koridor. Ia menyadari bahwa ibunya bukan hanya ingin merebut suaminya, tapi Widya bersedia menghancurkan reputasi Randy dan kesehatan mental Maya demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Widya sedang membelah keluarga besar mereka, memaksa semua orang memilih pihak, dan membiarkan Maya berdiri sendirian di tengah puing-puing kepercayaan yang hancur. Pertemuan keluarga besar itu diadakan di rumah ayah Maya pada Minggu sore. Suasana terasa seperti persidangan. Ayah Maya duduk di kursi utama dengan wajah kaku, sementara dua kakak Maya, Bram dan Siska, berdiri di belakang Widya yang tampak sangat rapuh. Widya duduk tertunduk, matanya sembab, dan tangannya terus-menerus meremas sapu tangan. Sebuah akting yang sempurna untuk peran ibu yang terbuang. Maya dan Randy datang dengan perasaan tertekan. Begitu mereka melangkah masuk, tatapan dingin langsung menyambut mereka. "Duduk," ujar ayah Maya pendek. Suaranya berat, penuh otoritas yang menekan. "Ibumu sudah menceritakan semuanya, tapi ayah ingin mendengar dari mulut kalian sendiri. Kenapa kalian setega itu mengusir ibu dari rumahnya sendiri?" "Rumahnya sendiri?" Maya menyelah dengan suara gemetar. "Itu rumahku dan Randy ya, dan ibu tidak kami usir tanpa alasan. Ibu melakukan hal yang menjijikkan." "Jaga bicaramu, Maya," Bram membentak. "Ibu bilang dia cuma ingin membantu menantunya yang sedang stres. Kamu itu yang terlalu paranoid. Apa karena kamu kurang perhatian pada Randy, jadi kamu takut Randy melirik wanita lain, bahkan ibumu sendiri?" Maya menatap kakaknya dengan tidak percaya. "Bram, aku menemukan surat-surat itu. Randy juga membacanya." Randy mencoba membuka suara. "Ayah, benar apa yang dikatakan Maya. Ibu Widya menulis hal-hal yang tidak pantas. Isinya bukan sekadar kasih sayang ibu mertua, tapi..." "Cukup, Randy." Widya tiba-tiba mendongak, air matanya tumpah dengan dramatis. "Berhenti memfitnahku. Aku tahu aku sudah tidak punya tempat lagi di hati kalian, tapi jangan hancurkan namaku di depan anak-anakku yang lain." Widya menatap suaminya, ayah Maya, dengan tatapan memohon. "Mas, aku masuk ke ruang kerja itu karena Randy yang memanggilku. Dia mengeluh lehernya sakit dan memintaku memijatnya. Aku melakukannya karena aku kasihan padanya. Tapi kemudian, dia mulai bicara yang bukan-bukan. Dia bilang dia menyesal menikah dengan Maya yang kekanak-kanakan. Aku ketakutan, Mas. Aku ingin keluar, tapi saat itulah Maya masuk dan salah paham." Maya merasa kepalanya seperti akan meledak. Kebohongan itu begitu lancar mengalir dari bibir ibunya. "Itu bohong. Ibu yang menulis surat itu di bawah bantal. Mana kotak kayunya ya? Biar Maya tunjukkan." "Ibu sudah bilang kan?" Widya menoleh pada ayah Maya sambil terisak. "Maya membuang kotak perhiasan pemberian ibuku karena dia menganggap itu barang terkutuk. Dia menghancurkan semua barang yang bisa membuktikanku tidak bersalah." Maya tersadar. Widya pasti sudah melenyapkan kotak kayu dan surat-surat itu saat Maya sedang terpukul kemarin. Ia tidak punya bukti fisik lagi. Siska, kakak perempuan Maya, melangkah maju. "Maya, jujur saja, kamu cuma butuh kambing hitam atas keretakan rumah tanggamu kan? Randy, kamu pria dewasa. Kamu harusnya malu membiarkan istrimu menuduh ibunya sendiri demi menutupi kesalahanmu." Di tengah ruangan yang penuh dengan penghakiman itu, Maya melihat ibunya sekilas. Di balik tangisannya, Widya memberikan tatapan kemenangan yang dingin kepada Maya. Seolah ia ingin berkata, "Lihat, tidak ada yang akan percaya padamu. Aku tetap pemilik hatinya." Maya menyadari satu hal yang mengerikan. Widya tidak hanya ingin memiliki Randy secara fisik, ia ingin menghancurkan seluruh sistem pendukung Maya, hingga Maya tidak punya siapa-siapa lagi selain dirinya sendiri. Seminggu setelah pengadilan keluarga yang menghancurkan itu, rumah Maya dan Randy tidak lagi terasa seperti rumah. Tempat itu kini lebih mirip sebuah penjara yang sunyi. Randy menjadi pria yang pendiam. Ia berangkat lebih pagi dan pulang jauh lebih malam. Tatapannya tidak lagi hangat. Setiap kali ia melihat Maya, ada kilat keletihan dan rasa bersalah yang mendalam di matanya. "Mas, kamu tidak mau makan malam?" tanya Maya suatu malam. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. "Aku sudah makan di kantor, Maya," jawab Randy singkat, tanpa menoleh. Ia langsung menuju kamar mandi, menghindari kontak mata. Maya tahu, tuduhan keluarganya telah memukul mental Randy. Randy merasa harga dirinya diinjak-injak karena dianggap sebagai pria yang menggoda mertua sendiri. Di sisi lain, Maya mulai terjebak dalam rasa tidak percaya. Apakah benar Randy tidak menikmatinya sedikit pun? Kenapa dia tidak berteriak saat ibu memijatnya waktu itu? Benih kecurigaan yang ditanam Widya
mulai tumbuh, meracuni pikiran Maya setiap detiknya. Di tengah keretakan itu, Widya melancarkan serangan terakhirnya. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Randy, sebuah pesan yang tampak seperti permintaan maaf yang tulus, namun penuh jebakan. Randy, ibu tahu semua orang membencimu sekarang. Ibu minta maaf karena kejujuran ibu di depan ayah justru menyudutkanmu. Ibu hanya ketakutan. Jika kamu butuh tempat untuk bicara tanpa dihakimi oleh Maya, ibu ada di rumah lama. Ibu tidak akan memaksamu, tapi ibu tahu kamu sedang hancur. Randy tidak membalas pesan itu, namun ia tidak menghapusnya. Ia menyimpannya, membacanya berulang kali saat Maya sedang tertidur di sampingnya. Baginya, Widya adalah satu-satunya orang yang mengerti betapa berat tekanan dari keluarga Maya, meskipun Widya jugalah penyebabnya. Itulah bentuk manipulasi paling murni, menjadi obat bagi luka yang kau ciptakan sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu sore saat hujan deras. Maya sedang berada di luar untuk urusan pekerjaan ketika ia menerima notifikasi dari kamera pengawas CCTV di depan rumah mereka yang terhubung da ponselnya. Ia melihat sebuah taksi berhenti dan seorang wanita turun dengan payung hitam. Itu Widya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Maya segera memutar balik mobilnya. Ia melihat lewat kamera ponselnya, Widya berdiri di depan pintu. Randy yang baru saja pulang membukakan pintu. Maya berharap Randy akan mengusirnya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Randy membiarkan Widya masuk. Di dalam rumah, lewat kamera ruang tamu, Maya menyaksikan drama itu tanpa suara. Widya langsung memeluk Randy, menangis di dadanya. Randy awalnya mematung, namun perlahan tangannya bergerak mengusap punggung Widya. Randy, ibu tidak bisa hidup begini. Semua orang menyalahkan kita. Suara Widya terdengar sayup lewat mikrofon kamera. Biarkan ibu menjagamu meski hanya sekali ini. Widya kemudian menarik wajah Randy dan membisikkan sesuatu yang membuat Randy tertegun. Maya melihat ibunya mulai membukakan kancing teratas blusnya, sengaja menciptakan situasi yang jika dilihat sekilas akan tampak seperti mereka sedang melakukan perbuatan asusila. Saat itulah Maya menyadari, Widya tahu Maya sedang memantau lewat CCTV. Widya sengaja menciptakan bukti visual untuk menghancurkan sisa kepercayaan Maya pada Randy, sekaligus mengikat Randy dalam skandal yang tak bisa dibantah. Maya menginjak pedal gas dalam alam. Ia tidak akan membiarkan ibunya menang kali ini. Ia akan menghadapi monster itu di medan perang yang ia ciptakan sendiri. Desit ban mobil Maya membelah kesunyian jalanan yang basah. Ia melompat keluar bahkan sebelum mesin mobil benar-benar mati. Amarahnya bukan lagi sekadar api. Itu adalah badai yang menghanguskan akal sehatnya. Ia menendang pintu depan yang tidak terkunci rapat dan menyerbu masuk ke ruang tamu. "Keluar dari rumahku!" teriakan Maya mengguncang dinding rumah. Di sana, di sofa yang dulu mereka pilih dengan penuh cinta, Widya sedang bersandar pada Randy dengan blus yang sudah setengah terbuka. Randy tersentak, wajahnya dipenuhi horor, seolah baru saja terbangun dari hipnotis. Ia segera berdiri, menjauh dari Widya dengan tangan yang gemetar. "Maya, ini tidak seperti yang kamu lihat. Dia datang tiba-tiba. Dia bilang dia ingin bunuh diri." Randy mencoba meraih tangan Maya, namun Maya menepisnya dengan kasar. Maya tidak menatap suaminya. Matanya tertuju pada Widya, yang kini perlahan berdiri dan merapikan pakaiannya dengan senyum tipis yang mematikan. Tidak ada lagi air mata palsu. Tidak ada lagi akting ibu yang terzolimi. "Kamu terlambat, Maya," bisik Widya. Suaranya tenang, hampir seperti nyanyian kematian. "Dia sudah menyentuhku. Dia sudah merasakan betapa aku lebih menginginkannya daripada kamu." "Ibu iblis!" Maya menerjang. Ia tidak lagi peduli pada adab. Tangannya menjambak rambut ibunya, menariknya hingga Widya terjerembab ke lantai. Maya berteriak sejadi-jadinya, meluapkan seluruh rasa sakit dari penemuan surat itu, hingga fitnah keluarga yang menghancurkannya. "Maya, hentikan! Jangan, Maya!" Randy mencoba melerai, namun ia sendiri tampak lumpuh oleh rasa jijik pada dirinya sendiri. Maya tertawa di sela ringisannya. "Pukul aku, Maya. Pukul aku agar Randy melihat betapa kasarnya kamu. Agar semua orang tahu bahwa kamu memang gila seperti yang aku katakan." Maya berhenti mendadak. Ia melepaskan jambakannya dan mundur beberapa langkah. Dadanya naik turun dengan napas yang memburu. Ia menatap telapak tangannya, lalu menatap ibunya yang kini duduk di lantai dengan rambut berantakan, namun tatapan mata yang tetap penuh kemenangan. "Ibu bukan ibuku lagi." Suara Maya kini rendah, dingin, dan penuh dengan kepastian yang mengerikan. "Ibu adalah parasit. Ibu menggunakan luka perceraian ibu untuk menghisap hidupku. Ibu ingin Randy, bukan karena ibu mencintainya, tapi karena ibu benci melihat aku bahagia, sementara ibu membusuk dalam kesepian." Widya terdiam, sorot matanya goyah untuk pertama kalinya.
Dan kamu, Mas. Maya menoleh pada Randy yang berdiri mematung. Kamu membiarkannya masuk. Kamu membiarkannya menyentuhmu lagi. Setelah semua yang dia lakukan, kamu memberinya celah untuk menghancurkan kita. Maya, aku. Cukup. Maya mengangkat tangannya. Aku tidak akan mengusir ibu lagi. Aku yang pergi. Silahkan. Ambil dia, Bu. Ambil pria yang tidak punya keberanian untuk melindungi istrinya dari iblis seperti ibu. Kalian berdua bantas mendapatkan satu sama lain. Maya berbalik, menaiki tangga dengan langkah pasti untuk mengambil koper yang sudah ia siapkan diam-diam sejak beberapa hari lalu. Di ruang tamu, keheningan yang menyakitkan menyelimuti Randy dan Widya. Sebuah kemenangan bagi Widya. Namun itu adalah kemenangan di atas tanah yang telah hangus terbakar. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Maya berdiri di depan jendela apartemen barunya yang menghadap ke arah hiruk-pikuk kota. Hidupnya kini jauh lebih sederhana, namun jauh lebih tenang. Tidak ada lagi aroma mawar yang menyesakan. Tidak ada lagi rasa was-was yang meracuni setiap helai napasnya. Ia telah resmi bercerai dari Randy sebulan yang lalu. Maya tidak menuntut apapun dari harta Gonogini. Baginya, setiap rupiah yang berasal dari masa lalunya bersama Randy hanya akan menjadi pengingat akan pengkhianatan ibunya. Kabar tentang Widya dan Randy sampai ke telinganya melalui Siska, satu-satunya anggota keluarga yang akhirnya sadar setelah melihat kegilaan Widya secara langsung. Ternyata, kemenangan Widya hanya bertahan selama 1 malam. Setelah Maya pergi, Randy benar-benar kehilangan akal sehatnya karena rasa jijik. Ia tidak menikahi Widya. Sebaliknya, ia mengusir Widya dengan cara yang sangat kasar dan menghilang dari kota itu, meninggalkan pekerjaan dan rumahnya yang kini kosong. Widya kini tinggal sendirian di rumah masa kecilnya. Ayah Maya telah mengusirnya secara hukum, dan saudara-saudaranya tidak ada yang mau menyapanya. Widya menjadi sosok yang benar-benar terisolasi, hidup dalam delusi bahwa suatu saat Randy akan datang menjemputnya. Ia sering terlihat duduk di teras, mengenakan daster satin merahnya, menatap gerbang seolah sedang menunggu menantu yang ia cintai secara sakit itu kembali. Dia sudah kehilangan segalanya, Maya, bisik Siska melalui telepon pagi itu. Ibu sering bicara sendiri. Dia memanggil namamu dan nama Randy bergantian. Ayah tidak mau memaafkannya, dan aku pun tidak sanggup melihat wajahnya, tanpa teringat betapa jahatnya dia padamu. Maya hanya mendengarkan dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya ada kekosongan yang dalam. Aku sudah memaafkannya, Kak, jawab Maya pelan. Tapi aku tidak bisa kembali. Ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kata maaf. Aku kehilangan ibu dan suamiku dalam 1 malam yang sama. Aku harus belajar menjadi ibu bagi diriku sendiri sekarang. Maya menutup teleponnya. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari atas meja. Kotak yang berbeda, bukan kotak merah muda milik ibunya. Di dalamnya ada foto dirinya saat masih kecil, dipeluk oleh seorang ibu yang dulu tampak sangat mencintainya, sebelum obsesi mengubahnya menjadi monster. Maya menyadari bahwa pengkhianatan Widya telah mengubah pandangannya tentang cinta selamanya. Cinta tidak selalu menyelamatkan. Kadang cinta yang salah arah justru menghancurkan segalanya. Namun di tengah puing-puing itu, Maya menemukan kekuatannya sendiri. Ia melangkah keluar dari apartemennya, menyongsong udara pagi yang segar. Ia tahu, meskipun hatinya tidak akan pernah sama lagi, ia setidaknya bebas dari bayang-bayang surat cinta di bawah bantal yang pernah menghancurkan dunianya. Keluarga itu memang sudah hancur, dan beberapa hal di dunia ini memang tidak ditakdirkan untuk diperbaiki. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.